Jadi kalau sekarang dengan berita buruk yang diterangkan oleh 5 orang ini, kita justru harus gembira. Karena memang itu yang kita duga dari awal. Oh, ini akan terjadi pemburukan. Karena 8 poin yang diterangkan oleh KMI berlaku sekarang. Memang, karena itu mahasiswa betul di end game itu memang sedang terjadi. Bukan karena voluntarisme kita, tetapi faktor-faktor sosiologi bergerombol untuk memastikan bahwa Indonesia sedang berada di ujung kehancuran. Yang dia maksud dengan teman-teman saya, itu yang disebut sebagai teknokrat di era Orde Baru. Dan yang kemudian carry over ke dalam era reformasi itu. Itu yang dimaksud tuh. Kan itu disebut teman-teman saya, untung dia nggak bilang saya. Karena saya memang nggak ada di situ. Saya menghindar dari situ tuh. Satu paket di dalam sejarah yang memang mendominasi dunia waktu itu adalah pikiran-pikiran neoliberal. Tapi saya bukan neoliberal, I am a liberal. Tapi kalau saya katakan saya Rocky Gerung adalah liberal, saya mesti kasih konteks. Kalau Anda bilang saya seorang liberal di Eropa, artinya Anda kanan, partainya konservatif itu, pro kapitalisme itu. Kalau di Amerika, liberal artinya kiri, yaitu mengupayakan social justice. Partai Demokrat itu liberal, Partai Republik itu yang neoliberal gitu. Nah, kadang-kala di sini itu ditukar balikkan karena otak-otaknya sungsang itu. Karena itu yang sering mesti saya bikin klarifikasi. Jadi kita kagum bahwa Ihsanuddin Nursi punya pengetahuan komprehensif bukan sekedar tentang metodologi ekonomi, tapi sejarah ekonomi. Itu yang penting sebetulnya. Yang nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi itu atau di FISIP. Mengerti asal usul dari neoliberalisme dari tahun 44 ketika diadakan sidang di yang kemudian menghasilkan Bretton Woods sampai sekarang soal Bitcoin, kita nggak bisa lihat ada perdebatan bermutu di talk show tuh. Karena buta huruf semua tentang sejarah ekonomi itu. Jadi ini yang membedakan antara kami dan mereka, KAMI dan mereka. Yes. Walaupun saya dilarang bicara ilmiah, tapi akhirnya saya mesti balik ke situ dulu tuh. Tadi juga diucapkan orang yang namanya Francis Fukuyama itu. Seorang neolib tulen yang memanfaatkan pikiran Hegel untuk menerangkan bahwa dunia di tahun 90 terbaca di dalam judul bukunya The End of History. Dunia udah berakhir. Berakhir artinya diakhiri oleh kemenangan kapitalisme itu. The end of ideology, the end of macam-macam. Tetapi ada kata tambahan di dalam buku Francis Fukuyama, the end of history and the last man itu. Last man-nya adalah kapitalis itu. Kita mau itu KAMI juga mengajar bangsa ini dengan pengetahuan filosofi, legal reasoning, political economy. Karena bangsa ini buta huruf dengan itu. Istana tuh nggak tahu apa yang kita bicarain sekarang ini, nggak ada gunanya karena dia nggak ngerti. Yes. Jadi kalau sekarang dengan berita buruk yang diterangkan oleh 5 orang ini, kita justru harus gembira. Karena memang itu yang kita duga dari awal. Oh, ini akan terjadi pemburukan. Karena 8 poin yang diterangkan oleh KAMI berlaku sekarang. Yang dikonstatasi oleh kami, mulai pemburukan ekonomi, pemburukan kehidupan kebudayaan, pemburukan birokrasi, semua sekarang menyatu. Sehingga masuk akal ketika kita bilang ini adalah the end of history dari Jokowi. Itu intinya. Memang. Karena itu mahasiswa betul di end game itu memang sedang terjadi. Bukan karena voluntarisme kita, tetapi faktor-faktor sosiologi bergerombol untuk memastikan bahwa Indonesia sedang berada di ujung kehancuran. Itu sekarang pilihannya mau dicegah nggak kehancuran itu. Kita udah berupaya 1 tahun nggak bisa, jadi biarin aja kan. Logikanya begitu sebetulnya. Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa tadi Francis Fukuyama akhirnya menyadari kekeliruan pikirannya itu. Karena itu kemudian dia tulis buku baru, judulnya Disruptive. The Great Disruption, kekacauan besar gitu. Dengan satu proposisi tambahan di situ,
Saya mesti ingat lagi itu buku udah lama saya baca tuh. The Great Disruption and the Reconstitution of Social Order. Jadi orang yang neolib pun sekarang mengerti bahwa kehidupan sosial itu harus diucapkan kembali, direkonstitusi itu. Ya. Jadi terlihat bahwa para pemikir besar pun setuju bahwa kita harus kembali pada kehidupan kesetaraan manusia, solidarity itu. Dan itu yang jadi tema dari KAMI. Jadi sekali lagi kita bersekutu di sini dalam upaya untuk reconstituting the idea of justice. Karena inti dari kemerdekaan Indonesia adalah social justice. Itu yang nggak terlihat. Kan itu yang jadi tontonan kita untuk tahu bahwa memang pemerintah ini mengeksploitasi rasialisme supaya mudah dikendalikan kalau terjadi social unrest itu. Jadi bayangkan misalnya nih, Chinese community di dalamnya ada struktur yang berlapis-lapis, ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Kalau saya pergi ke Singkawang, saya ketemu dengan orang Cina yang jadi pembersih-bersih ya Pak, tukang sapu jalanan yang miskin sekali. Tidak jauh dari pantai Indah Kapuk karena namanya Cina Benteng yang betul-betul pariah tuh. Jadi terlihat bahwa negara mengeksploitasi pemodal Cina sekelompok sambil setelah dia kuras dipalak begitu, tapi isu rasial tetap dipertahankan. Karena itu cara untuk mengendalikan masyarakat. Hal yang biasa kita baca di dalam buku-buku political philosophy, di dalam upaya untuk memahami bahwa niat pemerintah sebetulnya adalah menghalangi persatuan supaya dia bisa kendalikan keadaan itu. Itu busuknya pemerintah yang diajarkan oleh Niccolo Machiavelli sampai siapa namanya tuh 1984, George Orwell. Sampai kita baca buku yang ditulis oleh Ihsanuddin Nursi. Kalau kita bikin refleksi Indonesia hari ini, lepas dari soal kita mau konfrontasi, kita mesti katakan bahwa kepemimpinan hari ini kepemimpinan yang tidak dituntun oleh pikiran. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Bahkan ditanya apa itu Taliban, apa itu Taliban? Dia knows nothing gitu. Karena akhirnya waktu kita ajukan proposal perubahan 1 tahun yang lalu, kita bilang ini adalah gerakan moral. Energi kita datang dari keprihatinan terhadap bangsa. Selama 1 tahun kita mesti lakukan reevaluasi dan bikin kondisi baru. Apa yang mesti kita soundbite kita, nama baru untuk keadaan ini apa? Kita mesti beri nama keadaan ini. Menuju endgame kah? Pastinya begitu. Jadi saya lihat bahwa publik di bawah itu menunggu nama baru dari keadaan ini apa itu. Pemburukan, the beginning of the end. Dan nama itu hanya bisa diberikan oleh orang yang mampu melihat sejarah secara utuh gitu. KAMI bisa melihat sejarah secara utuh karena itu KAMI bisa memberi nama apa yang sedang terjadi sekarang. Tidak cukup lagi kita katakan bahwa kami adalah gerakan moral. Karena kita sudah upayakan itu. Artinya gerakan moral sebagai basis dari perkumpulan ini harus dinaikkan 1 derajat. Silahkan dijawab sekarang. Iya. Supaya orang tahu bahwa moral dan perubahan mendasar itu satu nafas. Orang membutuhkan perubahan mendasar. Orang nggak peduli lagi dengan ya mau 3 periode gak segala suka-suka deh. Tapi kita menginginkan perubahan mendasar. Jadi kata perubahan mendasar harusnya mulai digaungkan oleh petinggi-petinggi kami, oleh kita semua tuh. Supaya orang tahu bahwa KAMI menaikkan 1 derajat tuntutan politiknya tuh, bukan sekedar moral tuh. Karena moral udah selesai, kita udah coba nggak bisa itu. Bahkan lebih memburuk kan. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka
muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan